Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul. Gimana semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini aku mau menceritakan kisah ya, sebuah kisah tentang seorang soleh yang dianggap fasik ya. Nah, makanya kita itu jangan suka menilai seseorang dari luaran. Terus kemudian kita menggibah tanpa kita tidak tahu. Terus nanti kesannya kalau kita salah menjadi fitnah, kalau itu benar menjadi gibah dan semuanya itu dosa ya. Nah, ceritanya sebuah kisah ini terjadi pada masa Sultan Murad ya. Sultan Murad ini merupakan ayahanda dari Sultan Mahmud Al-Fatih. Nah, sosok yang penakluk kaum muslimin atas Konstantinopel atau kini Istanbul ya. Kemudian, ayah dan anak itu terkenal sebagai pemimpin yang taat kepada agama dan amat peduli pada rakyat. Mereka itu selalu dalam kebiasaannya ya, selalu menyamar menjadi orang biasa, selalu berpakaian orang biasa, menyamar untuk apa sih namanya? Untuk mengetahui keadaan rakyat jelata. Biasanya dia melakukan hal itu dengan diiringi dua penasihatnya yang juga berpakaian orang biasa. Suatu malam, Sultan Murad dan dua penasihatnya melakukan kebiasaan itu. Mereka pun menyusuri jalan-jalan untuk melihat langsung kondisi kaum muslimin. Tiba-tiba seorang yang membawa tiba-tiba Sultan Murad dan beserta dua penasihatnya melihat seseorang yang membawa banyak botol minuman keras lewat di depan mereka. Saat itulah pria tadi terpeleset dan kemudian meregang nyawa. Sultan pun terkejut melihat seseorang meninggal dunia di depan matanya. Yang lebih mengherankan, tidak ada satupun masyarakat yang menolong pria itu. Bahkan setelah dia pastikan tidak lagi bernyawa, "Wahai kaum muslimin, bukankah pria ini seorang muslim? Mengapa kalian tidak peduli?" seru Sultan Murad ya. Kemudian orang-orang yang berlalu lalang, mereka tentunya tidak tahu yang berkata itu adalah pemimpin negara gitu ya teman-teman. 3 kali berturut-turut Sultan Murad mengimbau masyarakat, tetapi tidak ada yang menanggapi. Semuanya tampak tidak peduli gitu kan. Bahkan ada yang mencibir gitu almarhum. Lalu seseorang keluar dari rumahnya dan memberitahu kepada Sultan, "Wahai Patua, orang yang meninggal di hadapanmu ini terkenal gemar membeli minuman keras. Tidak hanya itu, dia juga suka mengunjungi tempat pelacur," katanya gitu kan. "Karena itulah orang-orang tidak mau mengurusnya." Nah, "Tapi bagaimana kalau begitu?" tanya Sultan Murad. Orang tadi masih tampak tidak acuh karena kan dia tidak suka gitu ya dengan yang meninggal tadi. Datanglah beberapa orang mendekati Sultan dan para penasihatnya. Mereka berinisiatif mengantarkan ketiganya ke rumah almarhum, sehingga dapat mengurus jasadnya. Singkat cerita, sampailah Sultan ke rumah duka beserta kedua penasihatnya teman-teman, menggotong jasadnya tersebut, yakni ada di dalam keranda jasadnya. Ketika di tujuan, orang yang tadi menunjuk jalan kemudian pergi begitu saja. Karena sudah tidak peduli ya teman-teman, karena dia tahunya kan kalau si almarhum ini tukang suka mengunjungi pelacur dan juga suka pemabuk gitu kan, selalu membeli minuman keras gitu kan. Sultan pun mengetuk pintu. Dari dalam rumah muncullah seorang perempuan yang tidak lain adalah istrinya almarhum. "Wahai perempuan, saya mengabarkan bahwa kami menemukan pria ini meninggal dunia saat sedang berjalan," kata Sultan Murad. Begitu mengetahui keadaan suaminya, perempuan itu menangis. Dia sangat sedih melihat suaminya yang kini tidak lagi bernyawa. Setelah agak tenang, perempuan itu pun kemudian ditanya, "Apakah boleh kami bertanya kepadamu?" kata Sultan Murad. "Kami mendapati orang-orang enggan mendekati suamimu sebab mereka mengatakan almarhum ini seorang yang gemar membeli minuman keras dan mengunjungi tempat pelacuran. Apakah benar suaminya demikian?" kata Sultan Murad kepada istri almarhum ini. Kemudian
istrinya si almarhum ini berkata, "Sungguh suamiku termasuk orang-orang yang soleh." Mereka yang mengatakan itu, "Mereka tidak tahu," jawab si perempuan. "Mengapa demikian?" tanya Sultan Murad. "Tiap malam suamiku selalu pergi ke tempat penjualan minuman keras. Suamiku membeli minuman haram itu dan membawanya ke rumah, tetapi bukan untuk diminum. Dia lantas membuang seluruh isi botol ke lantai kamar mandi. Sesudah itu dia selalu berkata, 'Alhamdulillah anak muda muslimin yang tidak jadi minum minuman keras. Aku sudah membelinya sehingga tidak bisa sampai ke mereka.' Selain ke kedai minuman, suamiku juga selalu tiap malam ke tempat pelacuran. Namun, dia tidak mendatangi si pelacur. Kepada penjaga rumah pelacuran, dia berkata, 'Wahai Fulan, ada berapa perempuan yang tersedia?' Ketika si pemilik prostitusi itu menyebutkan jumlah mereka, maka suamiku membayar sejumlah banyak uang senilai biaya sewa pelacur itu. Subhanallah. Kemudian dia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah malam ini ada para pemuda muslimin yang tidak jadi berzina lantaran kebutuhan ekonomi para pelacur itu malam ini terpenuhi.'" Cerita istrinya itu ya teman-teman. Bahkan almarhum selama hidupnya selalu membagi 3 penghasilan sehari-harinya itu. Satu bagian untuk keperluan diri dan keluarganya, satu bagian untuk membeli khomarnya itu ya, dan satu bagian untuk memberikan ke pelacur, untuk berbagi kepada pelacur gitu ya, memberikan uang. Aku pernah mengeluh kepadanya, 'Wahai suamiku, jika terus-menerus engkau lakukan ini, orang-orang akan mengecapmu sebagai orang yang fasik, orang yang selalu pemabuk, orang yang selalu berzina. Ketika engkau meninggal tidak ada yang mau mengunjungimu.' Tapi suamiku menjawab, 'Tidak, demi Allah, aku berdoa semoga Allah membuat jasadku diurus Sultan Turki dan para penasihatnya serta seluruh alim ulama kesultanan.' Suamiku berkata seperti itu. Mendengar hal itu, Sultan Murad menitikkan air mata teman-teman. Sangat mengharukan ya ceritanya. 'Sungguh mulia suamimu, ketahuilah aku ini adalah seorang sultan dan 2 orang di sisiku ini adalah penasehat-penasehatku,' ungkap Sultan Murad ya, penguasa Turki. 'Demi Allah, aku akan imbau para penasehatku dan seluruh ulama di Turki untuk datang mensolati jasad almarhum,' sambung itu ya Sultan Murad. Perempuan itu pun terkejut, tetapi sejurus kemudian mengucapkan alhamdulillah karena terharu. Demikianlah kisah orang yang soleh tampak fasik di mata manusia yang belum mengetahui alasan di balik kebiasaannya itu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, sehingga almarhum ini ya yang dicap oleh orang adalah pemabuk gitu ya, adalah orang yang suka prostitusi gitu, ternyata adalah orang yang mulia dan doanya dikabulkan oleh Allah karena dia selalu berdoa agar ketika nanti meninggal, dia sudah tahu dia akan dicap jelek, tetapi dia berdoa agar dia disolatkan oleh Sultan Turki beserta ulama-ulama besar di Turki. Subhanallah teman-teman. Makanya ini pelajaran untuk kita ya teman-teman. Jadi jangan pernah kita menggunjing atau meledek seseorang yang terlihat oleh kita itu seperti dia seperti orang jahat atau seperti apapun. Jangan ya teman-teman. Mari kita memperbaiki diri, karena banyak sebelum-sebelumnya juga fitnah berdatangan seperti siapa sebelum zaman dulu, Siti Maryam yang sangat menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, kemudian mendapati fitnah ya. Katanya orang suci tapi kok hamil, katanya tapi kok punya anak gitu. Padahal semua itu karena adanya kekuatan keluar biasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Khadijah pernah difitnah, teman-teman. Pernah difitnah berselingkuh dengan Sofyan. Nah, subhanallah. Tapi dengan diam, dengan sabar, dengan kekuatan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah berbuat benar, sudahlah berbuat benar. Tidak perlu memikirkan penilaian-penilaian orang lain di luar sana. Seperti itu teman-teman ya. Kita harus tetap selalu berbuat baik.
selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat seseorang berbuat dosa atau apapun itu, jangan kita merendahkannya atau menghina atau menggibah ya. Karena apa? Dosa gibah itu betul-betul sangat nyata teman-teman ya. Azabnya itu tidak akan dicabut nyawa sebelum orang tersebut ya sebelum si penggibah itu melakukan dosa yang sudah dia gibahkan. Betapa dahsyatnya ya teman-teman, makanya itu kita alhamdulillah dengan adanya cerita seperti ini gitu ya, kita bisa saling mengingatkan. Jadi sangat terharu ya teman-teman ya. Ya tentunya aku juga akan bercerita lagi untuk kalian tentang kisah Rasul ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana beliau itu mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, cara-cara beliau menghadapi ujian-ujiannya sampai aku meneteskan air mata teman-teman. Betapa terharunya jika kita mendengar kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dikala kita mendengar atau membaca kisah-kisah Rasulullah dikala kita sedang mempunyai masalah. Itu yang amat sangat tepat kalau kita mempunyai masalah atau kita sedang diuji oleh Allah, kita mendengar kisah-kisah Rasulullah, karena kita akan mendapatkan kekuatan dari cerita-ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ditimpa lapar tapi kita tidak punya uang, Rasulullah sudah terlebih dahulu gitu ya merasakannya gitu, terus ditinggal oleh yang disayang yaitu ibunya, kemudian anak yatim ya, tidak bertemu dengan ayahnya gitu karena di dalam kandungan 2 bulan sudah meninggal ayahnya ya teman-teman. Dan masih banyak lagi kisah-kisahnya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, aku ceritain gimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku baru saja mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menahan laparnya dengan cara mengikat perutnya itu penuh dengan kerikil, sedangkan kita hanya belum makan 1 jam saja nggak ngemil. Bahkan kalau hujan-hujan dengan enaknya kita suka berbicara, enak banget ya kalau makan bakso, enak banget ya kalau makan ini itu. Terus kita masih suka marah sama orang tua kalau kita nggak jajan, nggak makan gitu ya. Kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa besar perjuangan Rasulullah. Dan kalian tahu nggak siapa nanti di yaumil, di ketika hari kebangkitan, kita dibangkitkan dari dalam kubur, siapa yang paling sibuk? Siapa nanti di neraka yang paling sibuk? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari umatnya. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita setiap hari kita baca kisah-kisah Rasul supaya apa? Supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa sabar ketika kita menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Ayo kita baca kisah Rasul. Kalau kalian gak punya bukunya, kalian bisa buka di internet gimana cerita Rasul, kisah Rasul. Karena dengan membaca kisah Rasul, kekuatan akan ada pada dalam diri kita, pada hati kita. Karena apa yang menimpa kita di dunia ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang Rasul terima di dunia ini. Tapi ketika kita mendapatkan masalah yang kita anggap masalah itu besar ya, terus kita baca kisah Rasulullah, kita akan merasa kuat, kita akan merasa hal ini tuh gak sebanding dengan apa yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu.
Nah, itulah gimana caranya supaya kita kuat, supaya kita lebih mengingat Allah ketika kita mendapatkan masalah, ya seperti itu caranya. Sedih ya teman-teman. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah, rahmat dari Allah, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalian semua selalu like, comment, share, dan subscribe, karena share yang kalian lakukan, konten-konten aku insya Allah mendapatkan pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.